Selamat siang semuanya. Yes, and thank you so much for coming to Ad America, and hello everyone. First and foremost, please allow me to introduce myself. My name is Dianara Yusuf, or you can call me Ara, and I will be the MC for today's event. And for those of you new here, Ad America is the U.S. Embassy's American Center, and our mission here is to provide a space for people to learn more about the United States through our events and also our programs. Dan teman-teman semua, sebelum kita mulai acara, aku mau menyambut dulu teman-teman kita dari SMA Negeri 4 Pandeglang. Halo semuanya. Yes, thank you so much everyone for coming here today in Ad America. And ladies and gentlemen, our event for today is titled Opportunities and Challenges to Become a Global Force, Insights from Southeast Asia. And in this event, going from themes of history, politics, and innovation, titled What It Takes by author to lead our discussion. Our moderator for today is of strategic innovation of host. Teman-teman di sini, Asia Tenggara. Kalau kita lihat dari sudut pandang peta dunia, dia terletak agak terpencil dan di pinggir. Sayangnya, kata terpencil di sini itu tidak hanya dimaknai secara harafiah, namun simbolis. Tahun 50 untuk berpentas di laga dunia. Ya, kita bisa lihat mungkin si kecil Singapura jauh lebih terdengar lebih luas berkat potensinya dalam pendidikan dan teknologi dan juga ekonomi tentunya. Nah, pertanyaannya, apakah Asia Tenggara dengan potensi yang dimilikinya bisa sampai bergeser ke kesadaran global? Istilah yang cukup unik bagi teman-teman, nanti kita akan diskusi bersama kita. Lalu Pak Gita, berkat pengalamannya di kancah internasional, beliau melihat dan mengeksplorasi apa-apa yang bisa digunakan untuk memaksimalkan potensi ini, agar hal-hal terkait strategi kebijakan, kepemimpinan, bahkan tantangan prioritas, tantangan pembangunan, tantangan ekonomi yang dimiliki dan harus dihadapi di masa depan tidak sekedar menjadi cerita, wacana, dan retorika. Beri tangan untuk Pak Gita Wirjawan. Mimpi untuk ketemu salah satu MVP-nya dari Boston Celtics. Kalau dia bertanya, gimana sih kalau kita ingin ke sana, syukur-syukur bisa sekolah di sana. Kenapa kita sebagai sosok yang pernah bersekolah di sana boleh nggak berbagi pengalaman wide education di sana? Karena si anak ini pengen banget ketemu si Jason Tatum dari Boston Celtics. Insya Allah ketemu. Terima kasih atas kesempatan dan kehormatan, dan tentunya Mas Nugi yang sudah bantu saya untuk demokratisasikan ide lewat penjualan buku yang baru aja saya tulis. Saya ke Amerika tahun 83. Waktu itu usia saya umur 17. Dari India. Saya tinggal di India 3 tahun, sebelumnya saya tinggal di Bangladesh 2 tahun. Dan saya waktu itu ngomong Inggrisnya nggak terlalu oke banget, karena saya sebelum belajar bahasa Inggris, saya belajar bahasa Bengali. Terus setelah itu saya belajar bahasa Hindi. Waktu tiba di Amerika, tentunya shock budaya itu luar biasa. Karena India dengan Amerika tahun 83 beda banget. Sekarang mungkin masih beda, tapi nggak sebeda dulu. Yang kedua mungkin yang saya bisa rasakan adalah kebebasan untuk mengekspresikan apapun. Dan tentunya Amerika sampai hari ini dan mungkin ke depan itu akan terus menjadi atraksi untuk siapapun untuk mengedepankan ambisi atau aspirasi. Apakah itu dalam dimensi olahraga, dimensi sains, dimensi kewirausahaan, dimensi apapun. Dan ini dibuka. Memang akhir-akhir ini kita melihat nuansa atau merasakan nuansa yang agak-agak beda.
dengan dentuman-dentuman dari pemimpin di sana, orang-orang di sekitar sana. Tapi ini kalau menurut saya sangat episodik. Episodik itu hanya sifatnya jangka pendek. Tapi kalau menurut saya jangka panjang, Amerika itu adalah salah satu dari hanya beberapa tempat yang memperkenankan kita tuh untuk lebih bisa mengekspresikan, lebih bisa mendemokratisasikan bukan hanya informasi tapi ide. Ide itu penting. Tapi ide itu akan lebih bisa teraktualisasi kalau manusia atau kita semua itu lebih punya keterbukaan. Tanpa keterbukaan dalam sejarah itu nggak pernah kelihatan adanya peradaban yang bisa mengkombinasikan antara kekuatan inovasi dengan kekuatan preservasi. Nah, Amerika itu menurut saya salah satu dari beberapa negara yang sangat dinamis untuk bisa mengkombinasikan kekuatan inovasi dengan kekuatan preservasi. Tiongkok juga, Eropa juga, beberapa negara di Asia juga. Nah, ke depan itu kalau mau jadi pemain di Boston Celtics, ya kalau mau jadi point guard, tinggi badan mungkin minimum harus 190. Bukan karena itu minimum yang tapi itu minimum yang untuk siapapun sebagai point guard bisa bersaing dengan tim-tim lainnya yang ada di Amerika Serikat, karena tentunya tinggi badan pemain-pemain rata-rata di sana tuh ya di atas 190, bahkan ada yang sampai 2,1-2,2 meter. Tapi Boston tuh nggak perlu jadi salah satu atau satu-satunya idola. Itu agak dingin sekali. Saya dulu sekolah di sana. Dan itu kalau winter atau musim dingin itu bisa sampai minus 10. Ya kan? Nah, minus 10 mungkin agak-agak beda dengan Pandeglang. Ya kan? Pandeglang mungkin minus 9 lah ya. Tapi itu aja yang saya bisa jawab terkait dengan pertanyaan Mas Nugi. Terima kasih Pak Gita. Bagi teman-teman tadi yang ngobrol sama saya, ingat ya, masih ada peluang karena di sana momen-momen untuk berekspresi sangat terbuka. Nah, kita masuk ke bagian sesi diskusi buku ya. Karena waktu kita terbatas, saya yakin teman-teman lebih pengen bertanya itu kan ketimbang saya yang bertanya, maka saya akan batasi pertanyaan saya jadi 2. Terus setelah itu saya akan melemparkan ke forum untuk Q&A. Karena waktu terbatas mungkin hanya 3 maksimal kita bisa berikan satu penanya. Maka oleh dari itu bisa mulai dicicil tentang apa. Basically saya sarankan untuk berkaitan dengan visi Pak Gita atau kemudian terkait dengan buku ini atau dengan mimpi Asia Tenggara. Yang pertama kita, what it takes. Buku ini menurut saya pribadi, saya udah baca, meskipun tidak semuanya. Tapi buku ini punya 3 hal yang bagi saya membuat apa nih gitu kan ya, kalau zaman sekarang itu kan ya. Yang pertama adalah covernya bagus banget, serius. Bagi saya covernya bagus banget bagi saya, so perfect. Saya bilang ke desainernya waktu town hall September kemarin, jadi desainnya bagus, sangat-sangat menyimbolkan, impresinya itu sangat menyimbolkan East Asia. Yang kedua, buku ini bukan suatu buku yang kita bisa bilang non-fiksi yang harus kamu tuh baca politik atau ekonomi loh. Tapi jika kamu punya basic di soal pendidikan, parenting, soal teknologi, soal sosial media campaign, bisa baca buku ini. Karena Pak Gita menyediakan topik-topik yang sangat terbuka dan sangat luas. Dan yang ketiga pasti adalah karena saya subscribe dan ikut Pak Gita di podcast, maka buku ini dan podcast sering melengkapi Pak Gita. Nah, pertanyaan saya gini Pak Gita, pertama, sayangnya pada saat saya membaca buku ini ada satu hal yang kemudian membuat saya merasa seperti ini, Pak, Bapak membangun mimpi ini Pak ya, tapi kemudian di tengah-tengah Bapak ngasih keterbatasan nih, terbatas kalau kita mau masuk modernitas kita harus punya asumsi konsumsi listrik sekian, kita harus punya GDP sekian, kita harus bisa masukin FDI sekian. Bagi saya yang bukan ahli ekonomi, saya merasa masih impossible. Jadi tantangannya banyak di sini untuk bisa bagaimana Asia Tenggara itu bergeser ke fenomena global atau jadi topik bicaraannya. Nah, kita bagi teman-teman di sini dari semua keterbatasan, karena kita harus tanda kutip di sini mengatakan bahwa yang harus berubah siapa? Polisi maker satunya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita push untuk berubah segera. Nah, kalau menurut Pak Gita, hal-hal apa yang paling memungkinkan yang dimiliki Asia Tenggara, khususnya Indonesia Pak ya? Indonesia, bagi dia teman-teman juga bisa mulai masukkan ke dalam kesadaran mereka, apa yang paling mungkin dari sisi pendidikan kah, ekonomi,
teknologi, STEM. Apa kita kira? Ini mau yang versi 3 jam atau 5 menit jawabannya? 5 menit. Saya akhir-akhir ini sering ngobrol dengan ahli geologi. Karena ahli geologi itu bisa punya kapasitas untuk menjelaskan bagaimana formasi batu itu terjadi dalam 150 juta tahun terakhir. Secara nggak langsung itu memaksa saya untuk lebih bisa berpikir jangka panjang. Apabila diperkenankan, kalau kita melihat Asia Tenggara dalam konteks 2000 tahun terakhir, ini sangat indah. Pengaruh ekonomi, religi, budaya, dan peradaban yang datang dari Tiongkok, India, Peninsula Arab itu dilakukan dengan apa yang seringkali disebut sebagai sosialisasi, bukan proselitisasi. Kalau proselitisasi itu kita mengimpose, mendikte, menggurui. Tapi kalau sosialisasi itu caranya sangat level, dan itu yang masuk ke uraian dan jahitan budaya dan jahitan peradaban kita, sehingga angka kematian itu relatif kecil sekali di Asia Tenggara selama 2000 tahun, hanya 9 juta berdasarkan perbedaan pandangan, opini yang terkait dengan agama, etnisitas, ras, ataupun kedaulatan. Dibandingkan Eropa dalam periode yang sama itu 180 sampai 190 juta. Bahkan perang untuk perdamaian. Nah, ini sine qua non, ini prekondisi untuk kita bisa naruh makanan di atas meja lebih cepat, lebih banyak, dan lebih bergizi. Dan bisa menangkap di tatanan geopolitik dunia. Nah, gimana untuk meningkatkan kognisi? Bayi baru lahir sampai umur 9 tahun itu terjadi formasi otak. Jadi pembentukan otak itu mayoritas terjadi sampai kita umur 9. Itu akan lebih membantu kita untuk naruh makanan di atas meja. Tapi problemnya, kalau kita jalan dari Sabang sampai Merauke, 88% dari kepala rumah tangga itu nggak punya pendidikan universitas. Jadi seorang anak yang orang tuanya nggak punya pendidikan, begitu dia naik perahu, yang dibutuhkan untuk kesuksesan pertama adalah ambisi. Kalau nggak hoki nggak bakal, kalau nggak hoki nggak bakal jadi kepala RT. Untuk jadi kepala RT dia harus punya ambisi dan imajinasi. Nah, seorang guru ini tugasnya atau tanggung jawabnya adalah memetik imajinasi dan ambisi. Tapi problematis kalau seorang guru hanya digaji 2,8 juta sebulan. Sedangkan di Singapura $4.400 per bulan. Jadinya orang yang semestinya bisa kerja di Periplus, maunya kerja di Air America atau di tempat-tempat lain yang bisa memperkenankan dia untuk naruh makanan di atas meja untuk istri dan 3 anaknya. Tapi kalau digaji hanya 2,8 juta, sulit untuk kita berharap seorang anak untuk bisa mendapatkan ambisi dan imajinasi. Nah, kehokian atau serendipity itu ada 2. Yang pertama, itu namanya blind luck. Yang kedua namanya smart luck. Blind luck tuh kalau kita berdoa, zikir, ya Allah semoga besok harga saham naik 100%. Iya kan? Tapi kalau smart luck itu beda. Butet Owi kalau lagi mukul setiap hari dia latihan 2000 shuttlecock.
memastikan bahwa masing-masing dari 2.000 shuttlecock tersebut melewati net dan jatuh di sebelum garis. Begitu dia masuk di semifinal di Olimpiade, begitu dia masuk di final kejuaraan dunia, keberuntungannya teraktualisasi begitu dia menempatkan shuttlecock di sebelum garis dan menanglah dia medali emas. Nah, itu harus dilatih. Siapa yang bisa mendisiplinkan seorang murid untuk berlatih? Ya harus ada panutan, harus ada sosok yang bisa memberikan inspirasi. Tapi kalau orang tua tidak bisa memberikan hal seperti itu, ya harapan kita adalah guru atau om atau tante atau orang yang kita ketemu di pasar ikan atau kepala rumah ibadah atau kepala institusi sosial. Nah, kalau menurut saya, what it takes untuk Indonesia bisa bergeser dari tepi ke inti dari kesadaran hanyalah dengan investasi kita di guru. Kalau saya mau sederhanakan, investasi apa yang paling sederhana untuk kita bisa merangkap di rantai nilai, bisa merangkap di tatanan geopolitik dunia, untuk merangkap supaya kita bisa expand upon our pre-existing strategic autonomy. Jadi otonomi strategis kita itu bisa lebih gede lagi. Paling sederhana, paling struktural itu adalah investasi di guru. Terima kasih Pak Gita. Saya tambahkan, secara empiris, kalau kita merekrut guru dari persental 20 teratas, itu dia dalam setahun bisa ngajar 1,5 tahun ajaran. Tapi kalau kita merekrut guru dari persental 20% terbawah, dia dalam setahun hanya bisa ngajar setengah tahun. Bayangin, kalau ada teman kita di Asia Tenggara yang terekspos dengan guru yang direkrut dari 20 persental terbawah, dia sekolah selama 14 tahun, lulus SMA, di otaknya dia cuma 7 tahun ajaran. Gimana dia bisa diterima di Oxford? Gimana dia bisa diterima di ITB? Nah, makanya kalau menurut saya guru itu adalah the most underrated nation builders. Terima kasih Pak Gita. Di sini ada salah satu, pas saya baca ini ada satu memang kalimat yang membuat saya sedikit, pasti sih banyak sih. Saya coba bacakan ya teman-teman. This requires teachers who not only possess sound cognitive abilities but also an open-mindedness to blend and balance both preservation and innovation into the foundations of their teaching. Artinya juga, ini kenapa bagi saya sangat mengena, karena ternyata fondasi dari yang namanya reservasi Rossetti adalah keterbukaan. Makanya saya jadi kita pada podcast Bapak saat dengan Mas Didi dan Ramatu ya, bagaimana jazz itu punya struktur, lalu kemudian karena dia menguasai klasik, kemudian dia bisa merubah kultur sangat terbuka dengan akord-akord lain. Itu Pak. Nah, kita masuk yang kedua, Pak. Sebelum teman-teman nggak sabar mau bertanya nih, Pak. Kalau kita menyebut soal sosok, soal inspirasi, soal teladan, soal pengajaran. Saya pada saat mengenal Pak Gita, atau dari sisi digital ya, saya lihat di layar, saya membayangkan begitu Pak Gita menulis buku ini kan apa yang Bapak ajarkan, apa yang Bapak diskusikan dengan para narasumber di podcast Endgame. Saya membayangkan Pak Gita itu seperti Kertanegara. Wah, Kertanegara, mobil Kertanegara. Bukan. Bukan. Kenapa? Karena Kertanegara pada abad ke-13 dia ada Raja Besar Singosari, kemudian dia penganut Tantra Bhairawa. Artinya apa? Dia punya keyakinan bahwa yang utama bagi seorang pemimpin adalah keselamatan rakyatnya. Maka dia melakukan sebuah ritual, dan ritualnya itu adalah Mawuyu I Sakala di Pantara, dalam bahasa Sanskerta yang terus di prasasti di Jawa Timur, di Trawulan maksudnya. Nah, dia punya mimpi untuk tanda kutip menaklukkan sampai ke Tenasik atau Singapura, bahkan juga ingin melakukan daerah Sriwijaya, terus Melayu Malaya gitu kan ya. Tapi poinnya adalah bukan menaklukkan dalam arti mengalahkan. Seorang raja yang ingin mensejahterakan rakyatnya, dia harus memegang kendali atas kekuatan alam dengan cara menguasai selebar mungkin mandalanya atau daerahnya dari Lombok sampai ke daerah Thailand. Kurang lebih tahun 1289 datanglah seorang utusan dari Mongolia
mengatakan kepada Kertanegara, mulai sekarang kamu akan dilindungi oleh Raja Kubilaikannya, tapi kamu harus bayar pajak. Sontak Kertanegara mohon kerisnya, kemudian mengusir si utusan dari Kubilaikan. Lalu kemudian dia mendirikan sebuah negara, dan saya suka simbiosis atau apa ya istilahnya gabungan antara Buddha sama Hindu, Siwa Buddha nyebutnya. Yang kedua adalah penegakan hukum di zaman Kertanegara, yang mana dia merombak kabinet. Namun sayangnya dia punya musuh namanya Jayakatwa. Ini cerita beneran ya, ada di buku sejarah. Lalu mimpi itu pun hilang. Begitu Kertanegara tewas atau gugur, mimpi Mauyuye, Kisagala di Batak itu hilang. Lalu setengah abad kemudian muncul seorang tokoh besar. Tahu sobat? Mahapati Gajah Mada. Tahu? Dia mengibarkan sebuah ikrar, Sumpah Palapa. Pertanyaan saya adalah 50 tahun tanda kutip ini yang redup itu. Penyatuan Nusantara itu redup selama Kertanegara tewas, baru bangkit pada saat Majapahit setelah 50 tahun itu ya, di masa Tribuan Tunggadewi. Nah, pertanyaan saya adalah, saya memetaforkan Pak Gita. Pak Gita itu Kertanegara, dan kita semua itu adalah Gayatri, putri kesayangan Kertanegara, yang nanti akan mengajarkan kepada putrinya Tribuana tentang visi ayahnya untuk menyatukan Nusantara, yang kemudian didukung oleh Mahapati Gajah Mada. Nah, Bapak setuju nggak kalau saya bikin metafora gitu? Bapak pengen mengajak kita semua untuk yuk kita potensialkan nih status kita itu. Persamaannya agak terlalu jauh. Saya mungkin ngutang uang nih mungkin. Tapi gini loh, ini bagian dari apa yang tadi saya mau saya coba sampaikan, bahwasanya selama 2000 tahun terakhir kita nih sudah berhasil memproyeksikan kejayaan. Mungkin sebelum milenium kedua, ini kan di akhir abad 13, 1294, transisi dari Singosari ke Majapahit. Tapi balik ke tahun 825 itu terjadi penyelesaian konstruksi Borobudur. Setelah 75 tahun dibangun oleh dinasti Shalendra. Dan sebelum itu, di zaman Sriwijaya, itu kalau ada scholar Buddha mau melakukan pilgrimage ke Nalanda, Universitas Nalanda di India, dari manapun, kebanyakan waktu itu dari Tiongkok, itu mereka harus melakukan orientasi di Palembang. Itu merupakan manifestasi dari kejayaan Sriwijaya selama 300-an tahun. Tentunya di ekornya adalah dinasti Shalendra yang menjadi splinter dari Sumatera ke Jawa. Di Magelang mereka membuahkan sesuatu yang indah dan sampai hari menjadi Candi Borobudur, Candi Buddha terbesar di dunia. Di pertengahan abad ke-12 terjadilah manifestasi kultural, ekonomi, teknologi yang luar biasa di Kambodia, waktu itu dinasti Khmer. Mereka yang membangun candi yang sampai hari ini merupakan candi Hindu terbesar di dunia, yaitu Angkor Wat. Abad ke-13 itu watershed. Watershed itu perubahan peradaban. Karena kalau kita melirik ke barat, di Timur Tengah, itu terjadi peralihan dari dinasti Abbasiyah ke setelah itu. Pindahlah ke Ottoman yang berhasil eksis selama hampir 600 tahun. Di Indonesia, kita udah mengalami Sriwijaya, Shalendra, dan mulai dari akhir abad ke-13, Majapahit. Tapi terjadi lagi watershed atau perubahan atau infleksi di abad ke-15. Di ujungnya Brawijaya kelima. Dan ini bersamaan dengan beberapa peristiwa yang agak-agak, mohon maaf, mengurangi kejayaan Asia Tenggara. Vietnam waktu itu diambil alih oleh dinasti Ming. Di Eropa terjadi penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg 1450.
yang tiba-tiba bisa mengakselerasi diseminasi informasi, dan ini yang mengkatalisasi inovasi teknologi yang luar biasa di Eropa karena mereka bisa mendiseminasi informasi dengan kecepatan dan akselerasi yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi yang pertama, turunnya atau menurunnya Majapahit yang termanifestasi di defisiensi kepemimpinan Brawijaya kelima. Kedua, diambil alihnya Vietnam oleh dinasti Ming. Ketiga, ditemukannya mesin cetak. Ini yang membuahkan kelemahan. Dan ini teramplifikasi di abad ke-17. Abad ke-17 apa yang terjadi? Terjadi transisi dari dinasti Ming ke Qing. Qing itu dari Manchuria. Memproyeksikan kekuatan sehingga terjadi vakum. Kevakuman yang menyebabkan kekuatan Eropa untuk bisa masuk ke Asia Tenggara. Adanya countervailing force, kekuatan yang bisa mengimbangi. Sehingga Asia Tenggara mengalami yang saya sebut the 3.5 centuries of humiliation. Kalau Tiongkok itu punya versinya mereka, yaitu the century of humiliation, semenjak mereka kalah di Perang Opium. Nggak lepas visinya Kertanegara untuk menyatukan yang sampai sekarang disebut sebagai Nusantara atau Asia Tenggara. Nah, visinya itu bisa teraktualisasi karena apa? Adalah labor. Raw materialnya ada di Sumatera, tapi mereka nggak punya. Kan industrialisasi, dan salah satu yang paling dibanggakan oleh mereka dan kita sekarang itu adalah industrialisasi maritim yang bisa menyatukan. Tapi ya sayangnya di abad ke-15 mulai dari pertengahan, semenjak tentunya Gajah Mada yang baru meninggal, terus kesatuan yang diinginkan oleh Kertanegara itu tiba-tiba mulai menurun. Tapi poin saya, banyak orang yang nggak memahami sejarah, dan sejarah kita ini sangat kaya sekali. Dan sekarang kita terjebak dengan kekinian. Kita nggak mau merujuk atau menjurus ke pengalaman sebelumnya. Kalau menurut saya, pengalaman sebelumnya inovasi ke depan. Yang terakhir, ini sangat empiris kalau kita lihat bahwasannya kita kurang. Hari ini itu hanya kurang lebih 375.000. Publikasi di seluruh dunia 140 juta. Dihitung aja, 375.000 dibagi 140 juta itu kurang lebih 0,27%. Nggak ceng, hanya sejauh 0,5%. Artinya kita kurang literasi. Ya, mau nggak mau kita harus mengurangi nonton TikTok. Lebih banyak baca buku, lebih sering ke Periplus. Dan baca, biasakan diri untuk menarasikan apapun dengan literasi dan numerasi. Saya yakin dalam 10-20 tahun ke depan, kalian tuh adalah community multiplier. Terus ngomong ke om, ke tante, ke orang tua, ke guru, ke siapapun. Gue nih baru belajar sesuatu yang baru di Pandeglang, dan gue mau telusuri ini. Siapa tahu bisa ke Boston, siapa tahu bisa ke lagi. Tiongkok itu bisa memproduksi 4,5 juta produk STEM setiap tahun. 4,5 juta. India 2 sampai 2,5. Kalau kita hanya di 250.000 setiap tahun. Dan mohon maaf, kualitas universitas kita itu ukurannya adalah peringkat kan. Di Asia Tenggara ada 10.000 universitas, 20 juta mahasiswa, di tapi peringkat 20 juga universitas Asia
menyikapi level yang paling ada kompensasi yang berkenan supaya produk-produk kita ini bisa melebihi generasi yang kita lihat selama ini, yang mana di level umur yang rata-rata 78,49. Ya kalau mau dongkrak IQ ya pembentukan otak sampai umur 9 tahun harus didongkrak. Terus peningkatan IQ hanya bisa didongkrak lagi dengan guru yang lebih berkualitas. IQ kita stop berkembang, dia harus dijejelin dengan orang yang bisa mendobrak agar orang-orang itu bisa menunjukkan keterbukaan untuk mengkombinasikan antara kekuatan inovasi dan kekuatan preservasi yang nyambung dengan visinya Kartanegara. Terima kasih Pak Gita. Teman-teman yang pasti saya mohon maaf karena ternyata ngobrolnya juga versi 5 menit jadi versi 3 jam Pak. Saya kan buka pertanyaan, kesempatan untuk Q&A, tapi hanya satu. Karena saya ini kita akan lanjut untuk saya ini. Nanti teman-teman di luar akan diarahkan. Jadi teman-teman yang semoga bisa berjalan sesuai dengan apa urutannya. Dan saya kan buka satu bertanya ke Pak gitu langsung cukup banyak. Bisa dibantu yang di paling depan nih. Dari tadi dia paling menyimak dengan sangat serius. Nama dari. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Deharina. Di sini saya akan bertanya mengenai sebagai anak muda yang ingin masuk dunia ekonomi dan bisnis, apa satu hal yang paling seharusnya saya mulai pelajarin atau lakukan dari sekarang agar nanti bisa bersaing di level global? Terima kasih Bapak. Singkat pada jelas, terima kasih. Apa yang satu lagi digabung? Oke, sebelah sini. Mas ini sebelahnya Mbak di sini lah. Mas, kamu duduk di depan dia. Selamat siang Pak Gita. Perkenalkan nama saya Arif. Saya ingin bertanya mengenai keterbukaan. Dimana kalau kita lihat keterbukaan ini sangat dipengaruhi oleh budaya. Kita bicara sama guru kita bahwa saya ingin nih belajar mengenai hubungan internasional. Meskipun background saya dari pesantren misalkan dan belajar agama. Karena saya melihat ada Haji Agus Salim yang juga ahli tafsir, menguasai banyak bahasa dan lihai dalam diplomasi. Tapi sayangnya budaya kita itu sangat membatasi. Kalau ada anak suka ekonomi, tapi latar belakangnya pelajaran IPA, dianggap gak selaras nih. Kamu jangan jadi ekonomi. Kalau kamu belajar bahasa Arab, seakan-akan gak usah belajar bahasa Inggris. Pertanyaan saya adalah, gimana saya sebagai anak muda bisa menarasikan keterbukaan kepada anak-anak muda lainnya dan bisa mendobrak budaya ini sehingga kita bisa seperti The House of Wisdom. Terima kasih. Terima kasih Mas Arif. Silakan. The House of Wisdom atau Baitul Hikmah itu eksis, itu pernah dipimpin oleh ateis, dipimpin oleh orang Yahudi, dipimpin oleh orang Nasrani, dipimpin oleh tentunya orang Muslim. Itu datang dari atas. Ya, ibarat kata kalau kepala desa di Pandeglang itu punya kepemimpinan yang bisa ditranslasi dalam konteks bagaimana dia bisa menyadari bahwa di Pandeglang itu ada kebutuhan pengajar quantum mechanics atau mekanika kuantum, tapi di Pandeglang nggak ada guru yang ahli mekanika kuantum. Dan ternyata ada orang Somalia dengan paspor Inggris yang ahli mekanika kuantum, dan kepala Pandeglang punya kesadaran untuk mendatangkan orang Somalia tersebut dengan paspor Inggris karena kebetulan dia paling jago mengenai mekanika kuantum untuk datang ke Pandeglang untuk mengajar teman-teman di Pandeglang mekanika kuantum. Itu kalau menurut saya ujian atau tes litmus mengenai demokratisasi pendidikan yang merujuk ke keterbukaan. Tapi kalau pemimpin di Pandeglang nggak punya kesadaran seperti itu, ya sulit untuk kita mengadvokasi keterbukaan.
satu-satunya cara kalau top down-nya nggak kejadian adalah untuk meng-bottom up budaya baru. Nah, ini yang saya coba lakukan lewat podcast. Karena saya nggak terlalu bisa berharap dengan generasi pemimpin sekarang, dimanapun, bukan di Indonesia ya. Tapi saya sangat lebih berharap kepada teman-teman yang jauh lebih muda, karena dalam batas intuisi mereka memiliki keterbukaan yang lebih besar, dan mereka kayaknya sih sudah menunjukkan kehausan dan kelaparan untuk lebih bisa melakukan dialektika atau intelektualisasi dibandingkan festivalisasi ataupun sensasionalisasi. Nah, ini udah mulai kelihatan pulsanya. Kalau saya lihat lewat podcast, bahwasanya anak-anak muda ini suka dengan intelektualisasi yang kita kedepankan, dan ini kita merangkul topik-topik yang sangat divergent. Apakah itu spiritualitas, apakah itu filsafat, apakah itu ekonomi, apakah itu kewirausahaan, apakah itu geopolitics, apakah itu data science, AI, sustainability, sejarah, dan lain-lain. Dan saya ingin supaya anak-anak muda di Indonesia dan di Asia Tenggara dan di dunia itu lebih bisa melakukan dialektika. Dan ini saya sangat berdasarkan pulsa yang saya lihat, sangat optimis ke depan. Jadinya mungkin kalau sekarang top-down approach untuk membuka diri itu belum selevel atau setinggi sekaya seperti yang kita inginkan, tapi bottom up-nya kayaknya ada harapan kita. Iya kan? Nah, ini bagaimana kita membudayakan superlatif, bagaimana kita membudayakan perfeksionisme di rumah tangga, di kantor, di sekolah, di tempat ibadah, di institusi sosial, supaya percakapannya itu mengenai ide, bukan mengenai peristiwa atau orang. Biasakan untuk bicara mengenai ide. Nah, mengenai ekonomi, ini dalam 2 jam Menteri Keuangan akan datang ke tempat saya untuk ngobrol. Saya akan sampaikan ke beliau apa yang akan saya sampaikan ke Anda. Kita kekurangan modal di Indonesia, di Asia Tenggara, kecuali Singapura. Gimana sih ngukur modal? Fulus itu ruang fiskal dan ruang moneter. Ruang fiskal itu yang diterima oleh pemerintah dalam konteks pembayaran pajak dan royalti. Pembayaran pajak sebagai rasio terhadap ekonomi kita itu cuma 10%. Sedangkan negara-negara maju, namanya OECD, Eropa dan negara-negara maju lainnya, itu mereka bisa menerima pajak sejumlah 33% dari ekonominya. Ini kita jauh di bawah. Filipina yang paling tinggi di Asia Tenggara cuma 16, Singapura 14%. Jadi secara APBN, secara fiskal kita terbatas. Secara moneter kita juga terbatas. Kalau kita hitung uang yang beredar, termasuk di dompet Anda, di QRIS Anda, di brankas, di bawah bantal, itu kita totalin dari Sabang sampai Merauke, itu nggak lebih dari 45% dari ekonomi kita. Bahkan akhir-akhir ini turun ke 42%. Negara maju, rasio uang beredar itu dalam ekonomi istilahnya M2 terhadap PDB-nya, negara maju itu di atas 200%. Jadi kalau kita sepakat premis bahwa kita ada keterbatasan fulus untuk kepentingan ekonomi ke depan, kita harus bisa mendatangkan modal dari luar, iya kan? Nah, untuk mendatangin modal dari luar nggak bisa dengan bahasa Sunda, nggak bisa dengan bahasa Jawa, nggak bisa dengan bahasa Batak, harus dengan bahasa internasional yang bisa dipahami oleh mereka. Tapi yang mutlak dibutuhkan oleh investor dari ini, kalau peraturannya bilang biru, terus implementasinya biru bukan ungu, duit masuk. Tapi seringkali di beberapa negara di Asia Tenggara peraturannya biru, implementasinya kuning, ya kan? Yang kedua yang struktural adalah kapasitas untuk mentranslasi dari ketidakpastian menjadi resiko. Resiko itu oksigen untuk modal. Risiko itu adalah known unknown. Kalau ketidakpastian atau uncertainty itu adalah unknown unknown. Contohnya, kalau di Pandeglang didatengin oleh seorang investor yang membangun pabrik nilainya 20 triliun, orang Pandeglangnya bilang, Mister, Madam,
akan ada 58% probability bahwasanya akan terjadi mati lampu selama 2,5 bulan setiap tahun. Kalau itu kejadian, omsetnya Mister akan turun 12%, bottom line-nya akan turun 18%. Kalau itu kejadian, IRR-nya Mister, internal rate of return atau cuannya, itu akan menjadi 22% kalau tanpa utang. Tapi kalau dengan utang 28%, bisa segitu. Bayangin kalau ada orang di Pandeglang bisa ngomong kayak begitu, terus calon investornya bisa mengrektifikasi, mengverifikasi, ternyata omongannya dia bener, masuk tuh barang. Terus orang lain yang mau bangun pabrik di Asia Tenggara ketemu, saya mau bangun pabrik 20 triliun juga. Terus orang di setempat ditanya, ini kalau mati lampu gimana? Ya, insya Allah nggak mati. Itu uncertainty. Jadinya yang kita harus didik generasi penerus adalah bagaimana anak-anak muda ke depan untuk kepentingan ekonomi adalah untuk lebih bisa mentranslasi dari uncertainty atau ketidakpastian menjadi resiko yang bisa dinilai apakah itu peringkat A, B, C, double B minus, triple A plus. Kalau itu dilatih sangat bisa. Ngelatihnya gimana? STEM. Karena semakin kita merangkul narasi STEM, semakin kita bisa melakukan kuantifikasi, semakin kita bisa membuahkan narasi yang sangat bisa dikalkulasi oleh komunitas internasional. Dan ini hebatnya secara geopolitik, Tiongkok ini sangat dalam posisi untuk mengalokasikan modal teknologi karena murah. Oppo lebih murah daripada iPhone. Amerika atau Barat itu sangat dalam posisi untuk menggelontorkan modal ekonomi. Nah, kedepannya saya berargumentasi di buku ini adalah Asia Tenggara harus bisa membidik Tiongkok lebih untuk kepentingan teknologi, Barat untuk lebih kepentingan ekonomi. Kalau itu bisa dipadu, dahsyat. Kertanegara teraktualisasi. Saya membacakan satu message yang berhubungan juga sih Pak. Tadi gara-gara Mas Arief bilang halaman 95 ini ada kata-kata yang menurut saya juga menarik juga, info tentang House of Wisdom. Bagaimana di situ juga muncul tokoh-tokoh besar Al-Khwarizmi, di mana kata algoritma itu ditarik atau dari mana kata algoritma berasal. Juga pengembang algebra Al-Kindi yang juga menggabungkan filosofatnya Aristoteles dan Islamic theology-nya. Kemudian ada Ibnu Sina yang saya juga baru tahu nih, ternyata asal kata dari obat di situ ya. Teman-teman, buku ini bagi saya pribadi, saya bukan ahli ekonomi ya, tapi begitu saya baca buku ini, saya merasa menjadi seperti Gayatri, yang kemudian jadi tahu isi kepala ayah saya seperti apa, sehingga bisa saya patenkan di sanubari saya. Batas intuisi atau batas kemudian syukur-syukur batas ke aktual. Tepuk tangan bagi Tayo Riawan. Kita akan masuk kepada acara book signing, namun sebelumnya saya akan berikan satu informasi. Ini kita akan lakukan di sisi ini. Saya mau reaksi. Karena saya juga tahu sudah terima tiket, harapan persatu dan memotong. Namun saran saya nanti ada tim kami yang mengatur dari karena dengan resmi seperti buku saya. Pak Gita, duluan ya, duluan. Kalau teman-teman tuliskan nama teman-teman di lembar tiket tadi agar Pak Gita juga mudah untuk menuliskan nama teman-teman di buku teman-teman. Saya kembalikan kepada. Oke, bertepuk tangan sekali lagi teman-teman semua. Ya, terima kasih banyak Bapak Gita Wirjawan dan juga Kak Nugi untuk diskusinya hari ini yang sangat luar biasa sekali. Dan tentunya juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Mungkin boleh tepuk tangan sekali lagi buat kita semua di hari ini. Ya, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir. Thank you so much for coming. And for your information, if you are interested in attending more events here in Ad America, you can follow us on our social media platforms at AT America on Instagram, X, Facebook, and also YouTube. And also visit our website at www.atamerica.or.id for more information and also event updates about Ad America. Once again, thank you so much to everyone for coming. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah hadir. And see you at the next Ad America event. Thank you everyone.
Oke, sekarang kita akan foto bersama dengan audiens bersama Kak Nugi dan juga Pak Gita. Sekarang kita akan